Yo, balik lagi dengan gua di channel Dark One. Kali ini, gua akan melanjutkan membahas manhwa regresi The Dark Mage. Di kejadian setelah sebelumnya, terdengar Sears yang sedang menjelaskan bahwa dulu saat benda yang sangat berharga milik badan keagamaan Peiro dicuri, kakek ibu membantu mereka. Dan kejadian itu dikenal sebagai insiden Taman Portsmouth adalah insiden kegagalan para penguasa pengikut Raja Iblis dalam menginkarnasi Raja Iblis yang menggunakan benda suci agama Peiro. Lalu apa itu ada hubungannya dengan keluargamu ibu? Iya Jami, kakek ibu meninggal saat menghentikan kejadian itu. Dan setelah insiden itu, badan keagamaan Peiro mengangkat Marquess Bell sebagai uskup agung terhormat, serta bersumpah akan memperlakukan garis keturunan dari keluarga Bell sebagai uskup selama 100 tahun ke depan. Mendengar penjelasan itu membuat Jamie bergumam bahwa pantas saja ibu terlihat sedih. Apa ibu dan kakeknya punya hubungan yang baik? Perlakuan sebagai uskup dari badan keagamaan Peiro itu bisa dianggap sebagai penghargaan yang luar biasa. Tapi mereka bisa saja begitu, karena itu benda suci, satu-satunya yang mereka punya. Dan suatu saat nanti, akulah yang akan membunuh Peiro. Dan sebelum itu, aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun Jamie seketika dibuat kaget saat ibunya memanggil dirinya, yang membuat Jamie tersenyum dan mengatakan, "Iya ibu, ada apa? Jami, apa kamu mau minum segelas teh lagi?" "Tentu saja aku mau ibu." Namun di malam hari kita diperlihatkan di sebuah panti asuhan Zenith. Dan di sini terdengar seseorang yang mengatakan bahwa malam ini saudara kita Shinno akan berangkat setelah dipilih oleh Dewa Zenith. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama memberkati masa depannya. Dan angkat gelas kalian untuk merayakan malam penuh arti ini. Dan mari kita bersulang. Lalu, kita diperlihatkan wajah Shinno yang tampak gembira karena adanya perayaan untuk dirinya. Dan di sisi lain Ricky tampak senang melihat temannya yang akan menjadi pendeta, sembari berkata bahwa akhirnya Shinno akan pergi ke kantor pusat. Namun beberapa saat telah berlalu, terlihat Shinno yang memanggil Ricky dan Anna untuk memberitahukan bahwa aku tidak akan bisa bertemu kalian lagi. Dan aku tidak menyangka karena keberangkatanku ditetapkan dengan cepat. Tapi Ricky, kalian berdua repot-repot keluar untuk mengantarku. Itu tidak benar Shinno, aku sudah dengar dari pendeta dan aku akan menyusulmu. Jadi jangan menangis karena kesepian. Astaga, aku tidak akan menangis di sana. Dan aku akan pergi duluan dan akan menunggumu. Jadi Ricky, cepatlah susul aku. Selamat tinggal Shinno. Aku juga pasti akan menjadi pendeta sepertimu juga Shinno. Akan tetapi, kita diperlihatkan kereta kuda yang Shinno naiki. Dan terdengar seseorang yang memakai jubah hitam mengatakan bahwa kita sudah sampai Shinno. Shinno yang mendengar itu terkejut sembari bergumam, apakah secepat ini dan tempat ini? Apa mungkin adalah kantor pusat? Karena aku rasa kami tidak pergi terlalu jauh. Sebaiknya aku bertanya kepada Tuan Pendeta. "Maaf Tuan Pendeta, apa benar ini kantor pusatnya?" "Tentu saja ini kantor pusatnya Shinno, dan sebaiknya kamu ikuti aku." "Maaf Tuan Pendeta, saya rasa kita mendatangi tempat yang salah." "Tidak Shinno, ini tempat yang benar dan kamu tidak perlu khawatir dan ikuti saja aku." Terlihat Tuan Pendeta itu yang tampak menarik sebuah buku yang dimana membuka ruang rahasia yang menuju ke bawah tanah. Dan si pendeta ini berkata bahwa kita harus turun ke sana. Shinno yang mengetahui itu merasa terkejut dan dirinya bergumam, apa kita harus turun ke ruang bawah tanah ini? Tak lama kemudian kita diperlihatkan Shinno dan si pendeta yang menuruni tangga. Dan di sini Shinno bertanya, "Maaf Tuan Pendeta, setelah saya pikir kembali, sepertinya memang benar kita salah tempat." Namun setelah ia menyelesaikan perkataannya, Shinno dibuat terkejut saat melihat tangan yang tampak bengkak. Yang membuat Shinno berteriak, "Tuan Pendeta, saya pikir tempat ini sangat aneh. Di dalam ruangan itu ada sesuatu yang menyeramkan." Namun si pendeta tidak memperhatikannya dan mengatakan bahwa saya telah membawanya Tuan Uskup. Shinno yang mendengar kata uskup langsung berlutut dan berkata, "Tuan Uskup, bukankah saya dipilih oleh dewa dan kepada saya dibawa ke tempat aneh ini, dan di sana ada monster? Shinno, memang benar kamu telah dipilih. Tapi kenapa saya malah dibawa ke tempat yang menyeramkan ini dan bukan dibawa ke kantor pusat? Itu karena tempat ini adalah utopia yang telah kami capai, dan aku sangat menantikan anak polos sepertimu yang akan menjadi apa? Hei, suruh dia masuk. Mantap, sepertinya dia bisa menjadi bahan eksperimen yang sangat bagus dan pastinya dia akan menjadi chimera yang sangat hebat menurutku." Akan tetapi cerita berganti di wilayah kekuasaan Count Welton
tepatnya di Jalan Belfast, dan terlihatlah Jamie dan kesatria suci yang sedang berjalan bersama. Di sini Jamie mengatakan bahwa ini kan Jalan Belfast, bisa dibilang ini adalah jalan terbesar di wilayah Heist ini. Iya, yang kamu katakan itu benar, Jamie. Dan di sini aku kembali mengingat jalan ini saat aku melewati jalan ini sambil menahan lapar di tengah malam. Ah, iya juga. Alasan aku mengantar kesatria aneh itu jalan-jalan sangatlah sederhana, karena saat tea time di pagi ini. Kudengar kamu ingin diantar jalan-jalan mengelilingi Heist. Kalau begitu biarkan Jamie yang akan mengantarkanmu. Dia anak kami yang sangat pintar loh. Benarkah itu Count Welton? Kalau begitu dengan senang hati saya terima tawaran Anda. Dan itulah alasan aku menemani kesatria sialan ini, serta betapa malangnya nasibku ini. Si Jamie ini memiliki ingatan dan fisik yang melebihi anak berumur 9 tahun pada umumnya. Dan dia bahkan lebih baik daripada seorang administrator. Ternyata ini alasan Count Welton menyuruh Jamie untuk mengantarkanku. Jamie, terima kasih banyak. Berkatmu aku bisa berkeliling Heist dengan nyaman. Tuan kesatria suci Anda tidak perlu berterima kasih karena saya juga senang karena sudah lama tidak keluar rumah. Benarkah itu, Jamie? Tapi karena aku sudah selesai lihat-lihat, sebaiknya kita kembali sekarang. Tapi kita tidak perlu bergandengan tangan. Oh iya, apa saya boleh bertanya pada Anda? Tentu saja, kamu mau bertanya apa, Jamie? Apa yang Anda dan ayahku bicarakan semalam? Ah sial, dia bertanya tentang pertanyaan yang tak kuduga. Kupikir, dia akan bertanya tentang kesatria suci itu apa? Ternyata bukan toh. Mau tidak mau, aku harus berbohong. Kami itu membicarakan Jamie yang sangat tampan. Dan kalau sudah dewasa nanti, kamu pasti akan menjadi laki-laki paling tampan. Jangan bohong denganku. Bukankah anak-anak seumurannya akan senang jika dipuji seperti itu? Ah tidak, aku sungguh tidak bohong. Kami hanya membicarakan Jamie. Dan sepertinya ayahmu itu sangat menyayangimu loh. Ah, kalau Anda tidak mau memberitahu saya, bilang saja, buat apa coba membicarakan sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh anak kecil? Iya juga sih, tapi mau gimana lagi, ini kan masalah orang dewasa. Sepertinya terjadi sesuatu di Heist. Itu juga alasan dia minta diantar jalan-jalan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Menurutku, tempat apa lagi yang harus kutunjukkan pada kesatria aneh ini? Ah iya, Tuan Kesatria, ada satu tempat yang belum kita kunjungi. Tempat apa itu, Jamie? Itu adalah cabang badan keagamaan Zenith yang ada di Heist. Dan tak lama kemudian terlihatlah mereka yang telah berada di panti asuhan Zenith. Dan di sini Jamie menjelaskan bahwa ini adalah cabang badan keagamaan Zenith di Heist. Namun di sisi lain kita diperlihatkan Ricky yang sedang menyapu dibuat terkejut saat melihat Jamie sembari mengatakan, dia kan. Wah, Jamie, jadi tempat ini adalah badan keagamaan Zenith. Ah, kamu kan si rambut hitam yang waktu itu. Jamie, apa dia temanmu? Karena sepertinya dia menunjuk ke arahmu. Jangan bilang, dia si anak kecil yang waktu itu dan sepertinya tidak ada gunanya. Aku mengganti warna rambutku waktu itu ya. Cih, dia benar-benar merepotkanku saja. Maaf Tuan Kesatria, saya tidak kenal dia. Padahal kamu kenal aku. Tapi kenapa kamu pura-pura tidak kenal? Namun terlihat Ricky yang sedang berlari untuk menghampiri Jamie. Sembari Ricky berkata, dan sepertinya kamu mengecat rambutmu ya? Hampir saja aku tidak mengenalimu. Akan tetapi Ricky seketika dibuat terkejut saat seseorang berteriak awas kepada dirinya, yang membuat kesatria suci dan Jamie ikutan terkejut saat melihat Ricky yang akan diinjak oleh 2 kuda. Namun kesatria suci yang melihat itu tidak tinggal diam, dan dirinya berusaha untuk menyelamatkan Ricky. Akan tetapi si kesatria suci ini mengatakan bahwa aku telah terlambat bertindak dan aku tidak sempat menjangkaunya. Di sisi lain Ricky terlihat pucat karena sebentar lagi dirinya akan mati diinjak oleh kuda. Namun di sisi lain terlihat Jamie yang mengeluarkan sihir bernama Chain Area, di mana mantra ini mengeluarkan rantai yang mengelilingi kesatria suci dan Ricky. Yang seketika membuat kesatria suci ini terkejut melihat kekuatan Jamie karena mampu mengeluarkan sihir sekuat ini yang dapat menghentikan kereta kuda itu. Dan singkat cerita, terlihatlah Ricky yang telah berhasil diselamatkan. Dan di sini Ricky mengatakan, "Apa aku berhasil selamat? Terima kasih banyak Jamie." Iya, sudah cukup. Sekarang lepaskan aku. Pelukanmu terlalu kuat tahu. Aku dibuatnya terkejut saat aku menyelamatkan anak itu. Sihir yang digunakan Jamie jauh lebih unggul dari para penyihir yang pernah bepergian denganku. Dan untuk anak berumur 9 tahun,
tak kusangka kekuatannya sangatlah hebat. Jami, terima kasih banyak. Berkatmu aku masih hidup. Minggir sana, kamu berat tahu. Aku rasa anak itu sangatlah jenius, mungkin beberapa puluh. Tidak maksudku beberapa tahun lagi. Menjauhlah dariku Ricky. Dia mungkin akan menjadi penyihir kuat yang tidak berani aku tetap matanya. Tuan Kesatria Suci, kenapa Anda bengong saja? Ayo kita segera masuk. Masuk kemana? Tentu saja ke Badan Keagamaan Zenith. Benar juga sih. Dan perasaan apa yang kurasakan ini? Apa hanya perasaanku saja? Bahwa sepertinya aku diremehkan olehnya. Dan terlihatlah Jamie dan Kesatria Suci yang diantar oleh Ricky untuk berkeliling. Dan di sini Ricky berkata bahwa tak kusangka kalian kebetulan mau ke sini. Kalau begitu baguslah. Jika kalian ingin dipandu, jadi serahkan saja padaku. Ini adalah panti asuhan tempat tinggal para anak-anak yang tak punya rumah sepertiku. Namun setelah Ricky menyelesaikan perkataannya, terdengar seseorang yang memanggil dirinya, yang membuat Ricky mengatakan, "Oh, ternyata Biarawati." "Ricky, kamu dari mana saja? Lalu siapa mereka?" "Jadi begini Biarawati, mereka menyelamatkan saya yang hampir ditabrak kereta kuda, dan mereka adalah penyelamat hidup saya." "Astaga Ricky, apa kamu tidak terluka? Pasti kamu sangat takut." "Iya." "Kalau begitu izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian berdua karena telah menyelamatkan Ricky yang hampir mengalami kecelakaan." "Itu tidak perlu Biarawati. Sebagai pendeta yang melayani Peiro itu sudah menjadi kewajiban saya untuk menyelamatkan orang lain." "Apa Peiro?" katanya. "Sebenarnya anak inilah yang lebih berjasa ketimbang saya." "Cih, buat apa kesatria bodoh ini mengatakan hal tak penting seperti itu?" "Begitu ya Tuan Pendeta Peiro, jika boleh saya tahu dia ini siapa?" "Biarawati, dia ini adalah putra dari penguasa wilayah ini. Perkenalkan, nama saya Jamie Welton." "Astaga, seharusnya saya bisa langsung mengenalimu begitu melihat rambut berwarna emerald itu, tapi aku terlalu kaget karena kabar mengenai Ricky yang hampir mengalami kecelakaan. Dan maafkan saya jika saya telah berbuat tak sopan kepada Anda, Tuan Muda Jamie." Apa maksud dari reaksinya barusan itu? Kalau dia lahir dan besar di wilayah Heist ini, seharusnya dia bisa langsung mengenaliku begitu melihat warna rambutku ini. Dan entah mengapa dia juga terlihat terkejut saat mendengar namaku dan nama dari Peiro. Apa ada yang disembunyikan olehnya? "Maaf jika saya lancang, tapi apa Tuan Pendeta dan Tuan Muda Jamie ke sini untuk mengantarkan Ricky?" "Tidak kok, kami." Tidak maksudku, aku ingin datang ke sini setelah mendengar dari Jamie bahwa agama Zenith masuk ke wilayah Heist pada tahun ini." "Oh begitu ya, jadi Tuan Muda Jamie dan Tuan Pendeta ingin melihat-lihat ya? Kalau begitu, Tuan Pendeta Anda bisa ikut dengan saya dan Ricky sementara aku memandu Tuan Pendeta dari Badan Keagamaan Peiro untuk melihat-lihat apa kamu bisa memandu penguasa muda untuk berkeliling tempat ini." "Baiklah, Biarawati." Sepertinya dia ingin memisahkanku dan Lars. Oh ya guys, di sini mulai sekarang Mimin akan panggil Kesatria Suci ini dengan sebutan Lars ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ceritanya. Iya, memang dia tidak mungkin akan memusnahkan Lars, tapi aku tetap harus mengambil tindakan pencegahan. Oh iya Tuan Lars, hari ini Anda kan harus makan bersama orang tua saya, jadi sampai jumpa lagi. Ya Jamie, aku hampir saja lupa. Terima kasih telah mengingatkanku, dan sampai jumpa lagi Jamie. Jadi ini adalah panti asuhan tempat aku maksudku tempat saya tinggal. Lalu ini adalah tempat makan kami Tuan Jamie. Kenapa kamu jadi aneh seperti ini Ricky? Bicaralah seperti sebelumnya. Jangan berbicara kaku seperti itu. Aku yang mendengar ucapanmu, jadi tidak nyaman mendengarnya. Apa yang Tuan Jamie maksud? Tentu saja bahwa aku tidak mempermasalahkan sikap formal seperti itu. Jadi lakukan sesuai keinginanmu saja. Wah, apa itu seriusan Tuan Jamie? Bahwa saya diperbolehkan untuk berbicara tidak formal kepadamu. Hei, kamu dengar ucapanku barusan tidak? Dan jangan membuatku mengulangi ucapanku. Baiklah Tuan Jamie, tidak maksudku Jamie. Jadi sekarang ikut denganku. Aku akan menunjukkan semua bagian dari tempat ini. Kenapa dia menjadi sesenang itu? Kenapa aku sama sekali tidak bisa menahannya? Jamie, kita sudah melihat semua tempat. Dan yang terakhir ini adalah kamar yang kugunakan bersama adik perempuanku. Apa kamu penasaran mendengar bahwa aku punya adik perempuan? Tidak sama sekali. Anak kakakmu membawakan seorang teman. Hei, jangan seenaknya saja menganggapku sebagai temanmu. Wah, apa itu sungguh kakak?
kenalkan dirimu kepada Jamie. Baiklah kak, halo nama saya Anna. Apa yang benar saja? Siapa dia ini? Kenapa dia memiliki kemampuan suci? Dan gadis bernama Anna ini terlihat dipenuhi kekuatan suci, terutama di kedua matanya, sama dengan utusan dewa yang turun dari langit seperti dulu, yang merupakan pemegang kekuatan suci yang dianugerahi oleh dewa yang dilayaninya, dan mereka yang memiliki kekuatan suci yang hebat pada salah satu bagian tubuhnya. Apa Anna? Mungkin sekarang dia masih belum bisa merasakan kekuatan suci hebat itu, tapi setelah dia dapat merasakannya, dia akan bisa melihat seluruh dunia melalui mata dewa, dan besar kemungkinan bahwa dia akan menjadi musuh yang menyusahkanku nantinya. Apa sebaiknya aku membunuh Anna sekarang? Tapi tunggu dulu. Jika aku menyadari dari kekuatannya, apa mungkin rohaniwan golongan atas dari badan keagamaan ini juga pasti telah menyadarinya juga. Dan itu bisa sangat berbahaya jika aku membunuh Anna sekarang. Jamie, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi diam? Jangan bilang kamu jatuh cinta pada adikku ini. Apa maksudmu itu? Tapi Jamie, adikku ini masih sangatlah muda, jadi aku tidak memperbolehkanmu untuk mendekatinya. Akan tetapi terlihat Anna yang memukul kepala dari Ricky, sembari terdengar Anna yang berkata, "Oh iya kakak, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tentang bagian yang membingungkan dari isi buku ini, apa kakak bisa menjelaskannya?" "Iya." "Baiklah Anna, aku minta maaf. Dan jangan pukul kepalaku dengan buku itu lagi. Dan Anna, di mana bagian yang kamu belum mengerti, siapakah yang menganugerahi Anna kekuatan suci? Apa itu Zenith atau siapapun itu, aku harus mengamati kakak dan adik itu, dan sebaiknya aku keluar dari sini." "Jamie, apa kamu mau ke kamar mandi?" "Tidak Ricky, aku mau pulang." "Pulang katamu? Kalau begitu biar aku yang akan mengantarkanmu ke pintu masuk. Anna, kakak pergi sebentar dulu ya." "Iya kak Ricky." "Jamie, apa kamu akan kesini lagi nanti?" Astaga, kenapa dia cerewet sekali sih? "Ricky, kamu ingin menjadi apa?" Kenapa kamu tiba-tiba tanya seperti itu Jamie? Apa kamu bertanya itu sebagai temanku ya?" Aku jadi berdebar-debar. Tidak, itu hanya kamu yang berpikir seenaknya saja Ricky. Awalnya kupikir bisa bersama Anna saja sudah cukup, tapi setelah datang ke sini, pikirkanku berubah. Bahwa aku ingin dipilih oleh Dewa Zenith untuk menjadi pendeta, karena kemarin ada temanku yang dipilih Dewa Zenith dan dia pergi ke kantor pusat. Dan entah kenapa, aku merasa iri dengan itu. Apa katanya dia dipilih dan pergi ke kantor pusat? Tunggu dulu. Bukankah badan keagamaan ini adalah organisasi penjualan manusia yang bernama Rebel dan orang-orang yang terpilih? Jangan-jangan. Hai kamu Ricky, sebelum kamu kesini, kamu tinggal di mana? Tentu saja di pinggir jalan. Bukan itu yang kutanyakan, tapi sebelumnya lagi Ricky. Aku menjadi bawahan di Rebel, dan kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu Jamie? Rebel katamu, sudah kuduga bahwa semua itu ulah Zenith. Akan tetapi cerita berganti di mana terlihat Biarawati dan Lars. Dan di sini Lars mengatakan, "Saya sungguh senang bisa mengobrol dengan Anda Biarawati. Saya juga merasa begitu Tuan Pendeta. Dan Anda bilang Anda mau kembali kan? Jadi biarkan saya yang mengantarkan Anda ke penguasa muda." Baiklah Biarawati, terima kasih. Melihat sikap dari Biarawati membuat Lars berpikir bahwa kenapa dia sama sekali tidak membuka mulutnya. Apa artinya dia tidak percaya dengan pendeta badan keagamaan lain, atau jangan-jangan dia pembuat chimera? Tidak, itu tidak mungkin karena dia akan melayani dewa. Terlihat di mana mereka semua sudah bertemu satu sama lain, dan sini Jamie bersyukur bahwa Lars baik-baik saja. Namun tak lama kemudian terdengar Biarawati yang berkata, "Ricky, apa kamu sudah memandu penguasa muda dengan baik?" Tentu saja Biarawati, aku sudah memandunya dengan baik. Akan tetapi terlihat Ricky yang terkejut saat mendengar suara yang mengatakan, "Sepertinya selama saya meninggalkan tempat ini, ternyata ada tamu yang datang toh. Senang bertemu dengan Anda penguasa muda. Tempo lalu saya pernah menemui ayah Anda." "Benarkah itu Tuan Uskup? Jika begitu senang bertemu dengan Anda juga. Perkenalkan saya Jamie Welton." Akan tetapi di sini Jamie bergumam bahwa dia terlihat tenang. Dan aku yakin bahwa jelas terlihat badan keagamaan Zenith mengincar anak-anak yang kondisinya kurang mampu. Lalu yang menemani Tuan Jamie siapa? "Saya Lars Armetik yang melayani Peiro." Namun Lars bergumam bahwa sebenarnya apa tujuan dia dan apa yang ingin dia lakukan. Aku merasa sesuatu yang dia buat dengan menggunakan anak-anak
ada hubungannya dengan alasan kesatria suci datang ke sini. Di sini uskup melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, "Maaf jika Anda datang di saat saya sedang tidak di tempat." Lars yang mendengar itu tidak mempermasalahkannya dan menjelaskan bahwa kami menghabiskan waktu dengan mengobrol. Dia dibuat terkejut saat melihat kesatria yang berada di samping si uskup, yang dimana membuat Lars bergumam, "Aku merasakan aura asing dari orang itu, dan aku yakin itu adalah kekuatan suci. Dan dia juga terlihat seperti seorang kesatria suci, tapi kenapa aku?" Lalu Jamie yang melihat Lars yang tampak terkejut bergumam, "Apa Tuan Lars juga merasakan itu juga?" Akan tetapi cerita berganti di mana terlihat Jamie dan Lars yang sudah berada di luar, dan di sini Jamie mengira bahwa Lars masih kebingungan, yang berakhir membuat Jamie menjelaskan, "Oh iya, tadi saya dengar dari Ricky bahwa kemarin temannya dipilih oleh dewa, lalu dia dibawa ke kantor pusat, dan Ricky bilang dia sangat iri dan ingin menjadi pendeta juga. Oh begitu, Ricky kan memang anak baik, jadi aku yakin dia pasti akan menjadi pendeta. Sepertinya dia tidak sadar jika aku hanya memberi informasi yang tidak lengkap, dan apa Anda sudah dengar dari ayahku?" Tentang apa itu Jamie? Aku belum mendengar itu. Baiklah, aku beritahu bahwa 2 bulan yang lalu, ayahku membasmi organisasi kriminal rebel, yang dimana saya dengar organisasi mereka menculik dan menjual anak-anak. Oh iya, saya hampir lupa jika tadi Ricky bilang bahwa dia sebelum datang ke panti asuhan, dia juga termasuk anggota rebel. Apa-apa benar itu Jamie, bahwa Ricky pernah menjadi anggota organisasi itu? Apa akhirnya dia berhasil menemukan petunjuk dari informasi yang kuberikan kepadanya? Baiklah, aku akan memberikan informasi lagi kepada, agar dia bisa menggabungkan semua informasi itu. Tuan Lars, tak hanya itu, setahu saya, Badan Keagamaan Zenith melakukan kegiatan amal loh. Apa katamu Jamie? Mereka melakukan kegiatan amal. Astaga Tuan Lars, aku hampir melupakan hal penting ini, bahwa Badan Keagamaan Zenith hampir tidak pernah melakukan kegiatan amal. Mendengar semua penjelasan dari Jamie membuat Lars mengepalkan tangannya sembari dirinya bergumam. Jadi alasan mereka mendirikan panti asuhan adalah untuk menggunakan anak-anak itu sebagai bahan cimera. Namun cerita berganti di kediaman Count Welton. Terdengar Argeno yang berkata, "Jadi rebel dan Badan Keagamaan Zenith ada hubungannya ya?" Benar Count Welton, dan anak kecil bernama Ricky yang tinggal di panti asuhan dulunya sempat menjadi anggota rebel. Kupikir Badan Keagamaan Zenith memberikan pengaruh positif. Karena itu, aku sampai ini hanya mengamati saja. Count Welton sebenarnya sebelum keluar dari Badan Keagamaan, saya bertemu kesatria suci yang datang bersama uskup. Namun, saya tidak bisa mengenalinya. Apa maksudmu, Lars? Maksud saya, Count Welton, saya merasakan kekuatan suci yang hebat darinya, tapi saya tidak tahu apa dia benar-benar kesatria suci Badan Keagamaan Zenith. Karena kekuatan suci yang tak bisa ditentukan apakah hasil dari pencampuran atau bukan. Jadi maksud Lars, apa dia cimera dari kekuatan suci itu? Jika memang benar, aku tidak bisa diam saja. Aku harus segera mengirimkan para kesatriaku. Tapi Count Welton, kita membutuhkan buktinya dulu, dan saya yang akan mencari buktinya. Lars, kalau kamu sendirian, kamu bisa dalam bahaya. Tidak apa-apa Count Welton, saya sudah bersiap terhadap apapun yang akan terjadi. Lars, menurutmu seberapa besar peluang kemenanganmu itu? Saya rasa saya sedikit lebih unggul Count Welton. Baiklah Lars, kalau begitu aku akan memberikan 3 orang untuk menemanimu. Hei, kalian keluarlah. Aku bahkan tidak bisa merasakan hawa keberadaan mereka. Lars, kamu tidak perlu panik karena mereka bertiga adalah kesatria bayangan yang bertugas untuk melindungi keluarga Welton. Dan aku berani menjamin bahwa kemampuan mereka sangatlah bagus. Jadi, mereka pasti bisa membantumu di sana. Kupikir yang dikatakan oleh Count Welton memang benar. Karena mereka membawa pedang panjang, tapi gerakan dan aura mereka seperti pembunuh bayaran. Baiklah Count Welton, jika Anda meminjam ketiga kesatria ini untuk membantu saya benar-benar berterima kasih kepada Anda Count Welton, dan saya pastikan akan menggunakan kekuatan mereka sebaik mungkin. Baiklah, aku percayakan mereka kepadamu Lars. Akan tetapi cerita berganti di mana terdengar Jamie yang mengatakan, jadi begitu ya Black, mereka sedang membicarakan kamera dari kekuatan suci. Jadi eksperimen membuat kamera dengan menggunakan anak kecil sebagai bahan, yang dianggap itu sangat menjanjikan oleh mereka. Tetapi menurutku, menggunakan anak-anak yang masih polos sebagai bahan eksperimen memang tepat. Namun, apakah itu tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh dewa? Zenith sialan itu memang sama sekali tidak berubah sedikit pun.
Jika mereka membawa chimera yang belum sempurna, sepertinya pasti ada hal yang sangat mendesak bagi mereka. Black berikan ini pada Riza, dan tak lama kemudian terlihat familiar dari Jamie terbang untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Tuan. Namun di sini terdengar Jamie bergumam, aku harus mulai bersiap, dan aku memerlukan sihir tingkat tinggi untuk perang mendatang. Dan tunggu aku zenith, aku akan menghabisimu dari belakang. Dan di sini terdengar Jamie yang merapal sihir Memorize, yang dimana sihir ini bisa membuat sang perapalnya mampu dengan lancar dalam menggunakan sihir dengan menanamkan terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian terlihat sebuah rumah yang berada tepat di depan gereja Badan Keagamaan Zenith. Dan di rumah ini terdengar Jans yang berkata, "Hey Phillips, mau sampai kapan kita terus diam seperti ini?" "Apa maksudmu, Jans?" "Tentu saja sampai mereka memperlihatkan pergerakan yang mencurigakan." "Tapi Phillips, boro-boro ada kesatria yang mencurigakan bahwa tikus saja tidak ada seekor pun di sana." "Yang kamu katakan itu benar, Jans, tapi mau bagaimana lagi, kita kan harus bergerak sesuai perintah Tuan Jamie." "Aduh maaf Phillips, sepertinya aku mengeluh karena bosan, tapi memang aku rasa tidak akan ada yang terjadi." Akan tetapi, setelah Jans menyelesaikan perkataannya, datanglah seorang kesatria suci yang membuat Phillips terkejut. Yang dimana kesatria suci itu mengatakan, "Bunuh mereka," sembari terlihat kesatria suci itu memegang gagang pedangnya. Yang berakhir membuat Jans terkejut dan terdengar Phillips berteriak awas. Karena terlihat kesatria suci itu yang melancarkan sebuah tebasan energi suci yang mengarah ke Jans. Yang alhasil membuat Jans terkejut dan berusaha menghindarinya. Di sisi lain, Jans yang berhasil menghindar serangan itu mengatakan, "Hei Phillips, apa itu kekuatan suci yang sungguh sangat ganas?" "Iya, kau benar Jans. Dan kamu tahu kan bahwa kita tidak boleh terkena serangan itu?" "Iya, aku tahu Phillips, karena Tuan Jamie telah memberitahukan bahwa begitu kita terkena serangan itu, maka kita akan mati seketika." Akan tetapi terlihat kesatria suci itu yang terlihat seperti kehilangan akal sehatnya, sembari terdengar kesatria suci itu yang berteriak mengatakan bunuh semuanya. Yang membuat Phillips berkata, "Jans, cepat pergi dari sini dan beritahu Tuan Jamie tentang ini." "Baiklah Phillips, aku pergi dulu." Namun sang kesatria suci ini yang mengetahui itu langsung memberikan serangan yang mengarah ke Jans. Jans yang melihat itu terkejut, namun Phillips yang melihat Jans diam saja, berakhir membuat Phillips berteriak dan mengatakan, "Woi Jans, kau jangan diam saja tolol." Sembari Phillips berlari untuk mendorong Jans, yang dimana Jans keluar dari ruangan itu melalui jendela. Jans yang mengetahui tindakan dari Phillips membuatnya berteriak karena Jans melihat Phillips yang telah terkena serangan yang dilancarkan oleh kesatria suci itu. Phillips yang terkena serangan mengatakan, "Tuan Jamie, tolonglah kami ini." Setelah Phillips menyelesaikan perkataannya itu, seketika terdengar suara yang merapal sihir Dark Dimension. Yang dimana sihir ini membuat lingkaran yang mengelilingi rumah ini. Muncullah Jamie melalui jendela. Dan di sini Jamie berkata, "Hei Phillips, apa kamu meminta bantuan dariku? Wahai pelayanku yang setia kepadaku." Dan di sini Jamie menjelaskan bahwa tidak akan ada seorang pun yang tahu apa yang kita lakukan di sini, karena aku telah memasang sihir penghalang yang sangat kuat. Untung aja aku berhasil menerapkan Memorize dengan bantuan Black sebelumnya. Tapi sihir kelas 6 memang masih sulit bagi tubuhku saat ini. Kemarilah kau kesatria suci busuk. Mendengar dirinya diremehkan oleh Jamie membuat kesatria ini murka dan berusaha untuk menyerang Jamie. Namun Jamie langsung mengeluarkan sihir kelas 5 yang bernama Gravity. Sihir ini dapat memperkuat gravitasi suatu tempat untuk menarik musuh ke tanah dan membuatnya tidak bisa bergerak. Yang alhasil membuat kesatria itu terjatuh. Di sisi lain, Jamie yang melihat si kesatria ini jatuh langsung merapal sihir keduanya yang bernama Grip of the Dead. Sihir yang dapat memanggil roh kematian dari bawah tanah untuk membelenggu lawan. Jamie yang melihat lawannya tidak bisa bergerak lagi, merapal sihir ketiganya yang bernama Sacrifice. Sihir ini membuat efek ledakan besar dengan mengorbankan roh kematian yang dipanggil. Setelah Jamie mengeluarkan sihir ketiganya, terlihat kesatria ini merasakan adanya bahaya di sekeliling tubuhnya, dan benar saja kesatria itu langsung meledak seketika. Akan tetapi sang kesatria ini masih bisa bertahan di ledakan itu, yang membuat Jamie bergumam bahwa mungkin saja kesatria ini adalah chimera yang berlevel tinggi. Akan tetapi terlihat si kesatria ini berlari ke arah Jamie untuk melancarkan sebuah tebasan.
Jamie yang melihat itu mengatakan bahwa semangat yang kamu miliki bagus juga, tapi sayangnya itu tidak cocok denganmu. Dan terlihatlah Jamie yang mengeluarkan sihir keempatnya yang bernama Marionette. Sihir ini dapat mengendalikan lawan dengan mengikat benang roh pada lawan. Si kesatria itu seketika berlutut dan kemudian terjatuh setelah terkena sihir dari Jamie. Jamie yang melihat kejadian itu mendekati lawannya dan menjelaskan bahwa sihir pengikat ini tidak akan bisa dilepas. Jamie yang melihat lawannya kebingungan mengatakan bahwa, "Sepertinya kamu tak tahu apa yang terjadi denganmu ya. Biar keberitahu bahwa dari ledakan barusan, aku telah menanamkan serpihan-serpihan dari orang-orang mati di setiap bagian tubuhmu itu." Dan Jamie berkata bahwa semua milikmu adalah milikku. Dan sekarang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Mendengar itu, membuat kesatria ini kegemaran, serta menjelaskan ke seseorang melalui pikirannya bahwa dirinya telah kehilangan kendali atas tubuhnya, dan sihir hitam dari Jamie tidak bisa dipatahkan. Maka dari itu tidak ada artinya untuk melanjutkan pertarungan ini. Akan tetapi, langkah terbaik untuk menyerang lawan yang tak bisa dikalahkan adalah dengan cara meledakkan diriku sendiri, dan terlihat energi kehidupan dari kesatria ini yang terkumpul menjadi satu. Jamie yang melihat itu dibuat terkejut karena menyadari bahwa lawannya ingin meledak diri bersama dengannya, dan langsung berlari ke arah kesatria itu sembari Jamie mengatakan, "Tidak akan kubiarkan kau meledak diri." Dan terlihatlah Jamie yang mengeluarkan sihir Dark Hand yang berpusat di telapak tangannya dan seketika menembus tubuh dari kesatria itu. Akan tetapi Jamie dibuat terkejut saat lawan menghisap tangannya. Dan terlihatlah proses peledakan diri dari kesatria ini telah selesai. Alhasil membuat Jamie terkejut bahwa darinya tidak bisa untuk menghindarinya. Tak membutuhkan waktu yang lama, kesatria ini meledakkan dirinya di dekat Jamie. Namun Jamie berhasil selamat berkat perlindungan dari Black, dan Jamie tak menyangka bahwa Chimera itu akan menembus Dark Dimension dengan memancarkan kekuatan suci dalam kapasitas penuh. Dan ini di luar dugaan Jamie. Tapi Jamie di sini tidak bisa pergi begitu saja dan menyuruh Black untuk menyelimuti seluruh tempat ini dengan kegelapan. Di sini lain si kesatria itu berusaha untuk kabur dari Jamie. Jamie yang mengetahui itu tidak membiarkannya begitu saja. Jamie memadatkan energi sihirnya yang langsung diarahkan ke kesatria suci ini. Namun serangan dari Jamie dimakan oleh makhluk misterius. Dan Jamie mengatakan bahwa sosok asli dari Chimera telah muncul. Tanpa pikir panjang, Jamie langsung mengeluarkan sihir Chain Area yang dapat mengeluarkan rantai sihir untuk mengikat sosok asli dari Chimera. Karena sihirnya berhasil mengikat Chimera tersebut, Jamie langsung merapal sihir Death Boom, yang dimana sihir ini dapat meledakkan kegelapan yang mampu menghancurkan baju zirah sekuat apapun. Di sisi lain, Chimera ini tidak bisa bergerak karena kerusakan yang diterima olehnya telah melampaui batas fisiknya dan melakukan tindakan darurat dengan melakukan proses terakhir, yakni menyelamatkan inti dari dirinya. Jamie yang melihat itu terkejut dan merasa kesal karena dirinya kehilangan inti dari Chimera. Namun, Phillips berteriak memanggil Jamie dan mengatakan bahwa Tuan Jamie sudah berusaha sangat keras. "Iya, tapi aku kehilangan inti dari Chimera itu. Bukankah kita harus segera mengejarnya, Tuan Jamie?" "Tidak usah, Phillips." Yang memang sangat disayangkan bahwa intinya berhasil kabur, tapi itu tidak menjadi masalah besar. Menurutku, Tuan Jamie ingin bilang bahwa tidak masalah, meskipun kita kehilangan intinya. Aku pikir dia menyuruh kami mengamati hal yang mencurigakan untuk menangkapnya, tapi ternyata bukan itu tujuannya ya. Maaf Tuan Jamie, saya tidak mengerti maksud Anda. Saya ingin tahu, alasan Anda tidak mempermasalahkan bahwa kita kehilangan inti dari makhluk ini. Itu bukanlah hal yang rumit, Philip. Itu bisa terjadi gema mana hitam tidak bisa dihilangkan dengan mudah jika sudah ditanam di tubuh seseorang. Dan saat aku menembus tubuhnya dengan Dark Hand, mana hitamku berhasil menembus ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, aku bisa menemukannya lagi. Tuan Jamie, apa musuh akan tahu jika Anda penyihir hitam yang ikut campur urusan mereka? Karena nanti identitas Tuan Jamie bisa ketahuan dan begitu juga dengan lokasi Anda. Aku paham kekhawatiranmu, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengetahuiku. Apa maksud dari perkataan Anda, Tuan Jamie? Maksudku bahwa kekuatanku sangat berbeda dengan sihir hitam di zaman ini, dan aku tidak bisa mengerti kenapa sihir hitam di zaman ini sangatlah lemah terhadap kekuatan suci, dan sejak awal kekuatanku adalah sihir hitam yang diciptakan untuk membunuh para dewa busuk itu. Karena itulah, sihir pembunuh dewa ini diciptakan dari kegelapan yang dibuat khusus untuk membunuh dewa dan memusnahkan jejak.
dan itu adalah sihir hitam yang kugunakan. Sebab itulah, orang-orang yang memakai kekuatan suci tidak akan pernah bisa mengetahui apapun yang kulakukan. Akan tetapi, cerita berganti di mana terlihat uskup dari Badan Keagamaan Zenith yang sedang menulis sesuatu, dibuat terkejut saat melihat inti dari Chimera. Mendatanginya, karena kejadian itu sang uskup murka dan mengatakan, "Ini tidak bisa kupercaya bahwa Chimera ini bisa dikalahkan, karena ini inti dari eksperimenku dan tak kusangka ada yang bisa menghancurkan Chimera kesatria yang berkekuatan suci, dan siapa yang berani menghancurkan Chimera itu. Jadi Philips, kamu tak perlu khawatir." "Baiklah Tuan Jamie." Ngomong kemana, Jans?" "Philips, apa kamu baik-baik saja?" Tuan Jamie sudah datang toh. Syukurlah kalau gitu. Aku pikir Philips akan dihabisi oleh kesatria itu tanpa bisa melawan. Tapi ternyata Tuan Jamie telah membereskannya." "Benar, aku yang telah membereskannya. Dan dari mana saja kamu, Jans?" Itu saya terjatuh dari jendela dan pingsan sejenak. Tapi begitu sadar, saya langsung berlari ke sini. Zombie bisa pingsan. Aku tak bisa bilang ke Tuan Jamie bahwa sebenarnya aku yang mendorong Jans keluar jendela. Karena kamu kelihatan berbohong, maka tempelkan kepalamu ke tanah, Jans, dan aku menarik kembali perintah untuk mengawasi mereka dari dekat. Karena mereka cepat sekali menyadari pengawasan dari kalian, dan sebaiknya kalian mengawasi mereka diam-diam dari kejauhan. "Baiklah Tuan Jamie, tunggulah sebentar. Aku menyembuhkanmu, Philips." "Terima kasih Tuan Jamie." "Philips, aku memberikanmu pertolongan pertama, jadi tubuhmu akan terasa berbeda untuk sementara waktu, dan kamu, Jans, kamu harus menjaga Philips baik-baik." "Siap laksanakan Tuan Jamie. Aku pergi dulu dan kalian juga harus selalu berhati-hati dan Jans kamu sudah boleh untuk bangun." "Baik Tuan Jamie." "Tidak bisa kupercaya Chimera ini dikalahkan. Sebenarnya siapa pelakunya? Siapa orang yang bisa membinasakan kesatria suci Chimera level tinggi yang dibuat dari campuran 4 makhluk? Jangan-jangan Count Welton. Tapi apa dia pelakunya? Sepertinya tidak mungkin Count Welton. Karena jika dia pelakunya, dia tidak akan membiarkan ini kembali dalam keadaan hidup. Apalagi koneksi antara aku dan kesatria suci itu putus dalam sekejap, dan sihir penghalang itu tidak bisa terjadi. Kalau tidak ada tembok penghalang, penyihir dengan level sehebat itu di wilayah ini adalah penguasa muda. Tapi itu juga tidak mungkin. Dia memang disebut jenius, tapi dia masih kelas 4. Dan untuk melawan kesatria suci ini, setidaknya dia harus mencapai kelas 5 dulu. Lalu sebenarnya siapa pelakunya? Sebelum terlambat, aku harus mempercepat eksperimenku. Apa rencana keduamu juga gagal? Sepertinya aku tidak perlu mendengar jawabanmu ya. Rencana keduaku itu tidaklah gagal. Benarkah? Lalu apa itu? Ini adalah prototipe. Jadi maksudmu tidak masalah jika itu hancur karena itu hanya prototipe. Bukan itu maksud saya, kami hanya bertemu penghalang kecil setelah melakukan 1 atau 2 kali eksperimen, dan kami mendapatkan makhluk sempurna yang kita inginkan. Jadi, apa kamu tidak bisa mengetahui apa penghalang kecil itu? Tapi kamu berani sekali ya. Apa kamu ingin menjadi subjek eksperimenmu sendiri? Tidak, jangan. Berikan saya kesempatan kedua. Baiklah, akan kuberikan kesempatan kedua, dan aku akan mengawasimu. Tapi begitu Count Welton ikut campur, maka semuanya akan berakhir. 7 kavalir, mereka mengawasiku rupanya. 7 Knights adalah 7 pedang yang melindungi Badan Keagamaan Zenith, dan tugas 7 kesatria ini adalah melindungi Uskup Agung di kantor pusat Badan Keagamaan Zenith. Mereka adalah orang-orang kuat yang levelnya mendekati Swordmaster. Berani-beraninya mereka meremehkanku. Uskup Agung, si tua yang menjijikan itu, begitu eksperimen ini berhasil, aku akan merebut posisinya itu. Apa aku terlalu keras? Chimera berkekuatan suci. Tak kusangka mereka membuat sesuatu yang menarik. Bagaimana jika aku melihat makhluk apa saja yang mereka gunakan? Mereka membuatnya dengan baik. Kaki serangga, organ dalam dengan ketahanan apa, mata ganda serangga, dan terakhir yang menjadi dasarnya adalah tubuh manusia. Gabungan dari 4 makhluk ini memberikan ketahanan sihir dan kecepatan yang luar biasa untuk menghindar. Dan kelereng ini berisi kekuatan suci. Jadi mereka membuat Chimera menggunakan kelereng ini. Tapi bagaimana dan kenapa mereka membuat ini? Zenith, apa dia merencanakan pergerakan? Apapun tujuannya, ini sangat menjanjikan. Mereka sama sekali tidak berubah. Mereka masih menganggap manusia sebagai alat dan serangga. Aku jadi teringat kembali kata-kata mereka yang mengatakan, "Diablo, kamu harus selamat."
Tahun Volpir balaskan dendam kami akan menunggumu di neraka, Diablo Volpir. Dan aku kembali mengingat bahwa para manusia sudah pernah kehilangan segalanya sekali karena kekejaman mereka, dan itulah alasan aku turun kembali ke dunia ini setelah puluhan ribu tahun adalah untuk menghentikan mereka. Dan 12 dewa keparat itu, aku tidak akan memberikan mereka toleransi untuk kedua kalinya. Dalam sehari Chimera itu dibinasakan, aku juga tidak menyangka. Meskipun begitu, intinya kembali dalam keadaan hidup, dan tak ada yang bisa kulakukan. Kamu jadi pintar berdalih ya. Aku membuat itu dalam waktu lama tahu. Maaf, tapi aku memang tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kemunculan orang ketiga yang tak kuduga. Sial, lalu apa rencanamu sekarang? Aku berencana memilih satu orang lagi. Oh, maksudmu si anak perempuan yang memiliki kekuatan suci itu? Kalau kamu memberikan bahan sepertinya, aku yakin bisa membuatnya dengan senang. Jangan mimpi, aku tidak mau menyiapkan anak perempuan berkekuatan suci itu untuk dijadikan Chimera. Pokoknya aku sudah memilih bahan selanjutnya. Dia itu bibit Zenith yang setia. Dan dia juga satu-satunya saudara dari anak perempuan itu yang bernama Ricky. Ricky, ternyata kamu ada di sini. Biarawati, ada apa? Ada pemberitahuan untuk berkumpul di gereja. Baiklah Biarawati, saya akan segera ke sana. Ricky, kami ada di sini dan sepertinya kamu baru datang ya. Kenapa kamu bersama adikku Ben? Tadi aku yang membawa Anna kemari Ricky, karena kita semua disuruh berkumpul di sini. Meski begitu kamu tidak boleh duduk berdekatan dengannya dan aku hampir terlambat karena mencari Anna. Jangan dorong aku dong, Ricky. Omong-omong, ada apa kita berkumpul? Entahlah Ricky, aku juga tidak tahu. Ben, apa mungkin ada seseorang yang akan terpilih lagi? Aku harap benar begitu Kak Ricky. Apa kabar? Apa kalian baik-baik saja? Saya ingin menyampaikan kabar baik pada kalian bahwa dewa kita memberikan wahyu lagi. Apa wahyu seperti Shinno? Apa akan ada orang yang terpilih lagi? Iya, apa yang kalian pikirkan itu benar anak-anak. Zenith menginginkan salah satu dari kalian lagi. Dasar anak-anak bodoh yang berharap terpilih tanpa tahu apa-apa. Bagaimanapun juga sebuah berkat bagi seorang anak yatim piatu rendahan untuk menjadi kesatria suci, yaitu memang berkah. Jadi bersukacitalah, harap tenang. Anak yang diinginkan Dewa Zenith adalah kamu, Ricky. Ya, kamu adalah calon Chimera berikutnya. Hujan hampir reda. Iya ibu, sepertinya langit akan cerah sebentar lagi. Sangat menyenangkan bisa tea time di hari turunnya hujan. Bagaimana denganmu, Jamie? Saya juga menyukai aroma hujan yang segar, dan saya merasa lebih senang karena bisa bersama ibu. Ya ampun putraku, ucapanmu membuat ibu tersanjung. Ibu lepaskan saya, nanti ibu bisa meremukkan saya. Permisi Nyonya besar, sebelumnya saya meminta maaf mengganggu waktu menyenangkan Anda. Nyonya, saya ingin memberitahukan bahwa Tuan Muda kedatangan tamu. Apa tamu untukku? Iya Tuan Muda Jamie, ada anak dari kalangan orang biasa yang datang ke sini dan dia bilang bahwa dia teman dari Tuan Muda Jamie. Tuan Muda Jamie, apa sebaiknya saya usir saja dia? Dia bukan bangsawan, tapi hanya orang biasa. Berarti dia tidak berasal dari keluarga Bell. Dan dia mengaku sebagai temanku. Ah, jangan bilang dia itu. Sepertinya saya tahu siapa dia. Bawa dia masuk. Baiklah Tuan Muda Jamie. Senang bertemu dengan Anda. Tak kusangka ada teman putraku yang main ke sini. Senang bertemu denganmu. Silakan duduk, Nak. Sudah kuduga dia orangnya, tapi kenapa dia terus menyatakan diri sebagai temanku dengan seenaknya? Siapa namamu, Nak? Nama saya Ricky Nyonya. Apa kamu tinggal di dekat sini? Saya tinggal di Badan Keagamaan Zenith Nyonya. Begitu ya? Terus, bagaimana kamu bertemu dengan putraku? Dulu kami bertemu di Jah. Kami akan berbicara berdua saja. Sebaiknya ibu ke dalam duluan saja. Tuan Jamie, kenapa Anda menutup mulut saya? Diamlah dulu, Ricky. Ya ampun, lucu sekali putraku ini. Apa dia malu terlihat menghabiskan waktu bersamaku di depan temannya? Ternyata putraku sudah tumbuh besar ya. Jangan sampai ibu mengetahui kejadian itu, nanti aku bisa dihukum. Dan untuk ibu, jika ibu pergi dari sini, aku akan melakukan pelukan erat plus ciuman plus tidur bersama tiap hari. Baiklah ibu akan pergi, tapi sebelum ibu pergi berikan ibumu ini goodbye kiss. Aduh, malah ujian yang lebih berat menghampiriku. Sial, hanya ada satu cara yang bisa kulakukan. Dan Jamie pun terpaksa mencium ibunya di depan Ricky, sedang Ricky yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam karena syok. Kalian berdua selamat bersenang-senang. Terima kasih Nyonya, Jamie sepertinya ibumu sangat menyayangimu, iya. Ricky cukup basa-basinya, ada apa kamu kesini? Ah benar juga.
Sebenarnya aku telah terpilih, jadi aku akan segera pergi dari sini. Karena itu aku menemuimu untuk mengucapkan salam perpisahan padamu, Jaime. Apa jadi dia akhirnya terpilih juga? Boro-boro melihat kesatria suci yang mencurigakan. Aku bahkan tidak melihat bayangan selama beberapa hari ini, dan sejak hari itu, aku terus mengawasi badan keagamaan Zenith, tapi tidak berbuah hasil apa-apa. Apa dia lenyap di telan bumi? Paman, aku kan sudah meminta untuk dipanggil kakak. Ricky, apa kamu habis bertemu dengan Jaime? Iya kak, dan kebetulan sekali kita bertemu di sini, karena ada yang ingin saya katakan pada kakak, bahwa saya berhasil dipilih oleh Dewa Zenith. Apa katamu? Saya dipilih kak, dan katanya besok pagi saya akan pergi ke kantor pusat. Jadi ini cara mereka membohongi para anak yatim piatu. Sebagai orang yang melayani dewa, apa mereka tidak malu? Dan tak kusangka mereka memperlakukan kehidupan para anak kecil dengan hina. Baguslah Ricky, karena kamu pasti akan menjadi pendeta hebat. Iya kak, terima kasih, dan saya akan menjadi orang yang bisa membantu orang lain seperti kakak. Kalau begitu saya pergi dulu kak, dan saya pastikan akan menemui kakak di lain waktu. Baiklah Ricky, hati-hati. Hei kalian, dengan itu kan, besok pagi kita akan ikuti kereta kuda yang dinaiki Ricky, dan aku akan menunjukkan hukuman yang sebenarnya pada kalian. Wah, terima kasih sudah mengantarku teman-teman. Aku pasti akan kembali setelah menjadi pendeta. Dan untuk kamu Anna, jangan menangis dong. Jangan khawatirkan Anna, aku yang akan menjaganya Ricky. Terima kasih Ben, aku percayakan Anna padamu. Kak Ricky, jangan mengkhawatirkan aku. Kakak harus kembali setelah menjadi pendeta hebat. Kakakmu ini berjanji akan menjadi pendeta yang hebat. Dan untuk kamu Anna, kamu mendengarkan baik-baik ucapan para pendeta dan biarawati ya. Dan kamu juga harus berjanji makan meskipun kakak tidak ada. Aku akan sering mengirimkanmu surat, dan aku akan segera kembali. Dan kakakmu janji akan menjadi pendeta. Ya kakak sudah janji. Kalau begitu aku akan menunggumu kakak. Kakak harus selalu sehat. Baiklah, dia sudah pergi. Hei kalian, mari kita ikuti mereka. Jadi dia sudah pergi ya. Bagaimana jika aku mencari tahu soal mana hitam yang tersembunyi di dalamnya? Sudah kuduga jejak mana hitam itu berasal dari badan keagamaan Zenith, dan ada 3 elemen penting yang diperlukan dalam pembuatan chimera berkekuatan suci. Yang pertama adalah bahan yang berasal dari korban. Yang kedua, pembuat chimera yang akan memimpin eksperimen. Dan yang terakhir adalah pendeta level tinggi untuk mengisi kekuatan suci. Dan untuk pendeta berlevel tinggi di daerah ini, hanya ada seorang, yaitu Uskup Zenith. Aku yakin Lars dan para kesatria bisa mengurus laboratorium itu dengan cara mereka sendiri. Jika ditambah dengan aku yang mengurus uskup, maka checkmate. Akhirnya sudah tiba waktunya, anak yatim piatu itu menjadi kesatria suci. Lucu sekali, tapi keberkatan dewa selalu datang bersama kesulitan. Ricky, apa kamu bisa menahan putus asa dan cobaan berat? Dan akulah yang akan menarikmu ke dalam keputusasaan itu. Benarkah itu? Tapi untuk saat kamu itu harus bermain denganku. Sang uskup yang mendengar itu terkejut dan dirinya seketika terjatuh. Yang membuat uskup ini murka dan berkata, beraninya kamu, dasar keparat sialan. Haha, tak kusangka seorang rohaniwan berkata kasar. Jadi kamu si penyihir hitam sialan itu, sepertinya dugaanku benar. Dan apa kamu juga yang membinasakan kesatria suci itu? Beraninya kamu menghalangi rencanaku. Hadapilah penghakiman dewa. Dan terjadilah ledakan di tempat itu. Dan di sini terlihat sang uskup yang telah merapal sihir Battle Sanctuary, yang dimana jika berada di dalam tempat suci yang dilindungi dewa, maka kekuatan dari para pendeta dapat bertambah kuat berkali-kali lipat. Akan tetapi terlihat Jaime yang tampak biasa saja setelah melihat lingkaran sihir dari sang uskup. Malahan Jaime di sini bergumam bahwa tempat suci ini yang dibentangkan oleh seorang uskup bisa membuat dia memiliki kekuatan hebat untuk menghancurkan batu hanya dengan satu tangan. Baiklah, penyihir hitam, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Sembari terlihat sang uskup yang berlari ke arah Jaime, dan dirinya berkata, bahwa aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Dan ia langsung melancarkan tinjunya ke arah muka Jaime. Jaime yang terkejut berusaha untuk menghindari tinjuan yang diarahkan kepadanya. Di sisi lain, si uskup melihat Jaime menghindari tinjuannya tertawa dan mengatakan, aku akan menggunakanmu sebagai bahan juga. Mendengar dirinya diremehkan oleh sang uskup membuat Jaime murka,
dan terlihat di mana Jaime yang sedang menahan serangan yang dilancarkan oleh si uskup itu. Sembari Jaime berkata, "Apa kekuatanmu hanya segini saja?" Mendengar perkataan itu membuat sang uskup panik, namun sebaliknya Jaime terlihat sangat senang karena di sini sihir berhasil menahan tangan dari sang uskup itu, yang membuat si uskup itu mengatakan, "Apa ini? Bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan sihir hitam di tempat suci ini? Tempat suci, lihatlah ini baik-baik." Tak lama setelah Jaime menuntaskan perkataannya, terdengarlah suara teriakan dari sang uskup, dan sang uskup ini tak percaya bahwa tempat suci yang ia buat telah ditelan oleh sihir kegelapan. Dirinya masih tak bisa percaya akan kekuatannya yang ditelan oleh kegelapan. Namun, di sisi lain, Jaime tampak senang setelah melihat wajah dari sang uskup itu panik. Dan di sini, Jaime tanpa pikir panjang langsung melempar si uskup itu ke dinding, yang membuat sang uskup ini seketika memuntahkan darah. Jaime yang melihat si uskup itu tak dapat bergerak lagi, memutuskan untuk mendekati si uskup ini. Dan di sini Jaime berkata, "Ada banyak yang ingin kutanyakan padamu, dan kamu harus menjawabku. Kamu pikir aku akan memberitahukanmu? Hei, jangan salah paham dulu. Aku tidak membutuhkan izinmu, karena aku akan membuka otakmu dan melihat isinya." Dan di sini kita diperlihatkan bahwa Jaime yang sedang merapal sihir pada kepala sang uskup, yang dimana membuat si uskup ini meronta-ronta kesakitan. Akan tetapi cerita berganti di mana kita diperlihatkan dua orang pria. Salah satu dari mereka memakai jubah hitam, dan satunya lagi merupakan seseorang yang dapat membuat chimera. Dan sini pria pembuat chimera itu murka dan berkata, "Dasar Lincoln sampah. Apa yang sedang dia lakukan? Sampai-sampai kita harus menunda eksperimennya. Saya akan segera memeriksanya." Namun seketika terlihat kepala dari pria berjubah hitam itu tertembus oleh benda runcing. Benda runcing itu dilemparkan oleh pria pembuat chimera ini, dan ia mengatakan bahwa, "Kamu terlalu lamban juga. Baik kamu maupun Tuhanmu, kalian berdua sama-sama lambannya." Namun si pembuat chimera ini mendengar bahwa ada suara dari lantai atas dan mengira bahwa Lincoln telah diikuti oleh seseorang. Dan benar saja tak membutuhkan waktu yang lama, datanglah Lars dan para kesatria yang berhasil memasuki ruangan, yang dimana di sini terlihat sebuah rak buku, dan Lars terlihat sedang memeriksa semua buku yang ada di tempat ini. Dan di sini terdengar salah satu kesatria dari Count Welton berkata, "Lars, saya bisa merasakan ada udara di balik rak buku ini." Lars meyakini pasti ada sesuatu di balik sana, dan dirinya dibuat terkejut saat mengetahui ada satu buku yang tampak sangat bersih ketimbang buku-buku di sebelahnya. Dan di sini terlihat Lars mengambil buku tersebut, yang seketika membuat mereka berdua terkejut saat melihat sebuah ruang rahasia. Namun di sisi Lars merasakan bahwa udaranya terasa aneh di dalam sana dan menyuruh semua orang untuk berhati-hati. Dan benar saja terlihat sosok makhluk yang berwarna hitam sedang melancarkan serangan ke arah Lars, tapi di sini Lars berhasil menahan serangan itu. Dan sini Lars berkata bahwa ini bukan kekuatan biasa. Tak lama kemudian terlihat Lars yang terpental. Di sisi lain para kesatria yang melihat Lars terpental berteriak memanggilnya. Lars di sini menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan sepertinya kita mendapatkan tempat yang benar karena kita telah kedatangan Chimera sebagai tamu kita. Buatlah pasukan militer kuat dengan segala cara. Jadi apa benar itu wahyu yang diturunkan dewa? Baiklah, sekarang kamu pergi ke kediaman Count Welton dan laporkan semua perkataanmu padanya. Baik, tunggu. Untuk jaga-jaga, kamu boleh pergi sekarang. Aku memperkuat pencucian otaknya, jadi dia tidak akan membicarakan aku. Kalau begitu ini saatnya aku hampir lupa. Dan ini saatnya aku pergi menemuinya. Sialan. Sudah ada 4 ekor yang mati. Lincoln kapan dia akan datang? Kalau bukan karena eksperimen, aku yang akan terjun langsung untuk menghabisi mereka. Sayang sekali, aku terpaksa mengirim monster ini ke atas, karena aku yakin ini bisa membereskan penyusup di atas. Sialan apa yang dilakukan Lincoln si tidak berguna itu. Jika anak ini digabungkan dengan inti dan kekuatan suci, dia akan menjadi Chimera yang sempurna. Maaf aku telat. Lincoln, kenapa kamu lama sekali? Dan kenapa kamu terluka? Aku diserang oleh orang mencurigakan, dan aku telat datang karena habis membunuh dia dulu. Orang mencurigakan. Aku rasa dia yang membunuh kesatria suci, dan dia terlalu kuat untuk aku tangkap hidup-hidup. Sialan apa dia satu kubu dengan para penyusup di atas? Untuk saat ini kita harus melakukan pembuatan Chimera terlebih dahulu.
karena semakin kita menunda eksperimen, mereka bisa mengganggu kita. Mana intinya Lincoln? Katamu di atas ada penyusup, kamu tetap akan melanjutkan eksperimen. Lincoln ini tidak akan memakan banyak waktu karena aku sudah mengirim monster yang kusayangi ke atas. Jadi, kemarikan intinya. Apa monster yang dia sayangi? Apa yang dia kirim? Akhirnya aku bisa melihat hasilnya. Chimera sehebat apakah yang akan tercipta? Aku penasaran, sehebat apakah dia? Bagaimana menurutmu Lincoln? Sial, kenapa dia bertanya terus? Sungguh menyebalkan sekali dia, dan aku mau tak mau harus menjawabnya. Aku yakin dia akan lebih kuat dari eksperimen gagal tempo lalu. Cih, itu kan sudah pasti. Kamu tidak seru? Baiklah, ini waktunya aku menyempurnakan dia. Cepat bergabunglah. Bagus, inilah yang kuinginkan. Lincoln, apa kamu juga menikmatinya kan? Ya begitulah, sial dia benar-benar gila. Hei, kamu siapa? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Ini aku Lincoln. Apa sesama orang gila? Ada sesuatu yang bisa membuat mereka tersambung. Beraninya kamu membohongiku sialan. Kamu bukan Lincoln. Apa dia yang terakhir? Sepertinya dia yang terakhir, Lars. Dan di sini Lars dibuat terkejut setelah melihat sebuah tangan yang kekar. Di aman tangan itu melemparkan salah satu dari kesatria dari Count Welton. Menghantam tembok, melihat kejadian itu membuat salah satu rekannya murka dan mengatakan lepaskan dia. Sembari dirinya memberikan tebasan pedang ke arah makhluk ini. Namun Lars yang melihat makhluk itu menjelaskan bahwa Chimera ini ukurannya berbeda dengan monster-monster sebelumnya. Dan sepertinya teman ini terlalu sempit dan membuat seranganku tidak bisa tepat sasaran. Aku harus membawanya ke tempat yang lebih luas. Tak lama kemudian Lars berbalik arah dan langsung memberikan tebasan pedang penghakiman yang seketika mengenai tubuh dari Chimera ini. Namun Chimera ini mampu bertahan dari serangan yang Lars berikan. Mengetahui Chimera itu masih hidup membuat Lars terkejut. Tak membutuhkan waktu yang lama, Chimera itu akan menyerang balik Lars. Lars yang mengetahui itu mengatakan bahwa dirinya telah lengah dan sekarang dia tidak bisa menghindarinya dan dia telah pasrah jika dirinya akan mati di sini. Namun sangat tidak sangka terlihat kesatria dari Count Welton langsung menyelamatkan nyawa dari Lars dengan memberikan serangan ke tangan dari Chimera ini. Chimera itu yang terkena serangan di tangan merasa kesakitan. Di sisi lain, para kesatria Count Welton yang melihat Lars diam saja menanyakan apakah Lars baik-baik saja, dan rekannya menyarankan bahwa kita harus pergi dari sini. Mendengar saran itu, Lars menanyakan tentang rekannya yang telah terkena serangan di awal pertarungan. Mendengar itu, kesatria dari Count Welton menyarankan bahwa kita harus meninggalkan dia di sini, karena perintah yang telah diberikan oleh Count Welton adalah membantu Lars Armetik mencapai tujuan, dan mereka menjelaskan bahwa kita seharusnya tidak perlu mencemaskan hal di luar tugas itu. Setelah menyelesaikan perkataannya, terlihat salah satu kesatria dari Count Welton yang berlari ke arah Chimera itu dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Chimera itu. Salah satu kesatria Count Welton mencoba membujuk Lars untuk pergi dari sini. Lars mengatakan bahwa dia bisa mati jika melawan monster itu sendirian. Kami tahu itu Lars, tapi kami ini kesatria bayangan, kami hanya membuat pilihan untuk mendapatkan hasil terbaik. Lars mendengar itu bergumam bahwa kepatuhan mutlak pada tuan merekalah yang menjadi arti keberadaan dari kesatria bayangan. Bahkan dalam menjalani perintah, nyawa mereka termasuk bagian dari taktik, membiarkan mereka mengorbankan diri agar tujuannya tercapai. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Akan tetapi terlihat kesatria yang melawan Chimera itu tampak sedang menahan pukulan dari yang diarahkan kepadanya. Namun dirinya masih sempat menyuruh Lars dan rekannya untuk segera pergi dari sini. Dan efek dari pukulan itu membuat area getaran yang amat kuat sehingga dapat meruntuhkan tembok dari bangunan ini. Lars yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam karena dirinya terkejut melihat kekuatan dari Chimera ini. Dan sini terlihat area depan Lars telah hancur berkeping-keping. Namun Chimera itu berhasil selamat dari reruntuhan bangunan ini. Lars dan kesatria itu terkejut saat melihat rekan mereka telah ditangkap oleh Chimera itu. Melihat kejadian itu membuat rekan dari kesatria yang ditangkap oleh Chimera itu mengatakan bahwa kita harus cepat pergi dari sini Lars. Lars ini masih tidak mau pergi meninggalkan rekannya yang telah tertangkap itu. Beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan dari kesatria yang ditangkap oleh Chimera itu, yang dimana membuat Lars berteriak mengatakan lepaskan dia,
sembari terlihat tangan dari Lars sedang memegang pedangnya. Lars terlihat sangat murka, membuat kesatria ini terkejut saat melihat cahaya dari Lars. Lars di sini menjelaskan bahwa dirinya adalah pengabdia dari Pero Sang Dewi, pengampunan dan penghukuman. Dan dia mengaku bahwa dirinya adalah eksekutor suci. Benar, saya Lars langsung mengeluarkan tebasan suci, sembari berteriak mengatakan, "Matilah engkau monster busuk." Serangan dari Lars berhasil mengenai tubuh dari Chimera ini. Dan seketika membunuh Chimera itu, di sisi Lars mengatakan bahwa tak kusangka pada akhirnya aku memakai kekuatan eksekutor suci. Dan di sini kita jelaskan bahwa eksekutor suci berasal dari badan keagamaan Pero, yang dimana di sini oleh 7 kesatria suci yang dianugerahi kekuatan istimewa oleh Pero, Sang Dewi pengampunan dan penghukuman. Terlepas dari kekuatan yang amat dahsyat, kekuatan ini memiliki kekurangan yang dimana kekuatan ini tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Dan di sini kita diperlihatkan ekspresi kebahagiaan dari para kesatria, bahwa tidak ada satupun rekan mereka yang tewas di misi kali ini. Dan Lars di sini mengatakan bahwa kami memberikan hukuman untuk kejahatan dan pengampunan yang tak terbatas untuk kebaikan. Ini adalah kuasa yang dianugerahkan oleh Pero Sang Dewi pengampunan dan penghukuman. Lars yang melihat ketiga kesatria itu bahagia bergumam bahwa aku tidak perlu memberitahu mereka tentang itu. Dan Lars mengajak ketiga kesatria itu untuk melanjutkan misa mereka. Namun cerita berganti di mana terlihat Jamie yang sedang diserang oleh si pembuat Chimera. Jamie berhasil menangkis serangan yang mengarah ke dirinya. Mengetahui itu membuat si pembuat Chimera ini marah dan berkata bahwa, "Kamu berani sekali mengganggu eksperimenku, dasar penyihir hitam kotor. Jangan bercanda, kamu yang mengubah tubuhmu itu bukankah tidak pantas berkata begitu padaku? Penglihatanmu ternyata bagus juga, tapi ini tidaklah kotor, melainkan ini adalah seni, dan aku akan menunjukkannya padamu secara khusus." Chimera bersayap, "Hobimu benar-benar buruk ya. Apa beraninya kamu menghina kesempurnaan dari Chimeraku ini? Dan apa kamu melupakan sesuatu? Kamu telah melupakan bahan inti dari eksperimenmu ini. Ini menjadi terlihat sangat menarik, apalagi kamu bermain-main dengan ini. Aku tidak sengaja menghancurkannya. Sialan kau, penyihir hitam. Buat apa kamu marah karena aku menghancurkan satu dari mainanmu? Dan sebaiknya kita pindah tempat dulu." Dia berencana memakai sihir teleportasi. Dan apa dia pikir aku tidak bisa menghancurkan portal ini? Beraninya anak kecil itu membuatku semarah ini. Aku akan menghancurkan portal ini. Apa-apaan ini? Kenapa portal tidak hancur? Sialan, dasar sialan, kau penyihir hitam. Bagaimana dengan kekuatan sihir hitamku ini? Kenapa aku tidak bisa menghancurkan portal sihirmu itu? Itu karena kamu terlalu lemah bodah, dan mari kita bermain-main di hutan ini. Setelah permainan berakhir, aku pastikan kamu hancur sepenuhnya, dan akan kujadikan kamu sebagai budakku. Dasar bocah sialan. Lemah seranganmu sangatlah lemah. Jadi begitu ya Black. Sepertinya saat ini mereka berhasil mengatasi pertarungan. Bocah. Apa kamu yakin akan hal itu? Aku telah mengirim 2 Chimera terbaikku. Jadi itu belum tentu terjadi. 2 Chimera terbaikmu kau bilang. Itu bukan urusanmu kan? Dan terimalah ini bocah. Kau pikir aku akan menerima tangan kotormu itu? Aku rasa mereka memang berhasil mengatasi salah satu dari kreasiku. Tapi karena aku mengirim 2 lagi, aku yakin mereka tidak akan selamat. Hei, kamu terlalu percaya diri. Tidak, justru aku sangat yakin. Sepertinya dia mentransplantasi 7 makhluk pada tubuhnya, dan dia sudah tidak bisa disebut manusia lagi, bahwa hasil kekuatannya pun cukup bagus. Akan kupastikan kamu tidak akan bisa membunuhku sialan, dan sebaiknya kamu hidup sebagai budakku. Lars, sepertinya tempat ini. Kita harus mencari anak itu dulu. Dan menurutku aku hanya punya 20 menit lagi sebelum kekuatan hilang. Dan aku harus cepat sebelum kekuatan eksekutor suci ini habis. Kami harus menemukan Ricky. Sihir api dari mana itu? Cepat menyingkir dari sini. Apa-apaan ini? Kenapa ada Chimera dengan keahlian berpedang? Ini sungguh mustahil. Lars lihat itu, ada Chimera lainnya. Apa itu Chimera Ogre dan Demon Horse? Bahkan orang terkuat pun tidak bisa menjamin kemenangan atas 2 monster ini. Apalagi aku sama sekali tidak bisa. Semuanya bersiap untuk bertarung. Namun cerita berganti di mana terlihat Ricky yang telah sadar, dan di sini terlihat mata milik Ricky berwarna keemasan. Oke guys, untuk isi chapter 17-25 dari manhwa ini cuman sampai di sini. Dan seperti biasa,
untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Serta kritik dan saran dari kalian akan Mimin tunggu, supaya channel ini makin berkembang dan membuat Mimin makin semangat untuk mengupload videonya.